warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami akan menampilkan drama yang berjudul Jatuh Menangis. Tiga. Perkenalkan, nama saya Aya, berperan menjadi teman Dinda. Perkenalkan, nama saya Anin, berperan menjadi Dinda. Perkenalkan, nama saya Hanin, berperan menjadi ibu Dinda. Perkenalkan, nama saya Silva, berperan menjadi teman Dinda. Tiga. Selamat menyaksikan. Dahulu kala hiduplah seorang janda tua beranak satu. Anak tersebut bernama Dinda. Kehidupan janda tua bersama anaknya itu serba kekurangan. Sejak ditinggal mati suaminya tercinta, ia bekerja sebagai petani dan penggarap sawah milik orang lain. Dinda, putri sang janda tua, adalah anak manja dan pemalas. Ia tidak pernah mau membantu ibunya. Pekerjaannya sehari-hari hanya bersolek di depan cermin dan jalan-jalan keliling kampung untuk memulihkan tubuhnya. Suatu ketika Dinda diajak ibunya ke sawah. Ibunya menginginkan agar anaknya itu belajar mandiri dan merasakan beratnya mencari nafkah. Nah, ayo kita ke sawah. Tidak mau, Bu. Kenapa tidak mau, Nak? Aku tidak ingin kepanasan dari kulitku terkena lumpur. Alangkah seketika mendengar jawaban anaknya itu. Dinda menolak ajakan ibunya ke sawah. Ia lebih memilih bersolek di rumah. Namun sang ibu berusaha sabar. Ia pun memaafkan anaknya. Setelah sang ibu pulang dari sawah, Darmi meminta uang kepadanya. Tiga. Setelah sang ibu pulang dari sawah, Dinda meminta uang kepadanya untuk membeli peralatan kecantikan. Ibu, aku minta uang. Uang tabungan ibu tinggal sedikit, nah kita harus berhemat. Tapi alat kecantikanku itu lebih penting. Sungguh tidak tahu diri kamu. Bisanya cuma meminta-minta, tidak tahu bekerja. Tetapi sang ibu tidak tega mendengar rengekan anaknya. Akhirnya ia memberikan sebagian uang tabungannya kepada anaknya. Suatu ketika, sang ibu hendak pergi ke pasar. Dinda memberikan alat-alat kecantikan kepada ibunya. Namun sang ibu tidak mengerti alat kecantikan yang Dinda maksud. Oleh karena itu, sang ibu mengajak Dinda ke pasar supaya anaknya itu bisa memilih alat kecantikan sendiri. Nah, ayo kita ke pasar. Tidak mau, Bu. Ibu sendiri saja. Tapi ibu tidak mengerti alat kecantikanmu, Nak. Setelah didesak oleh ibunya, Dinda akhirnya mau pergi ke pasar. Baiklah. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa, Nak? Syaratnya adalah ibu harus berjalan di belakangku. Dan sedangkan aku berjalan di depan ibu. Aku tidak ingin berdampingan dengan ibu. Bukankah ini ibu kandungmu, Nak? Aku tidak ingin mempunyai ibu jelek sepertimu. Meski sedih dan sakit hati, sang ibu berjanji untuk menuruti permintaan Dinda. Kemudian berangkatlah mereka ke pasar. Ibu berpenampilan sederhana, sedangkan Dinda berpakaian mewah dan mencolok. Jalan di depan, sedangkan ibunya berada di belakang. Di tengah perjalanan, Dinda bertemu dengan temannya yang tinggal di desa lain. Hai Dinda. Hai, mau kemana? Mau ke pasar. Apakah yang di belakang itu ibu? Bukan, itu membantuku. Mendengar ucapan anaknya itu, hati sang ibu sungguh sakit. Sang ibu merasa sedih sekali. Namun ia masih bisa bersabar dan mengendalikan diri. Tak lama kemudian, Dinda bertemu dengan teman-temannya yang lain. Mereka bertanya tentang siapa orang yang berada di belakang Dinda. Hai Dinda. Hai. Mau kemana? Mau ke pasar? Bukankah yang di belakangmu itu ibumu? Bukan, itu membantuku. Selama dalam perjalanan menuju pasar, berulang kali Dinda mendapat pertanyaan yang sama dari kenalan-kenalannya. Dan jawaban Dinda selalu sama. Ia berkata bahwa
berhenti. Berulang kali ditanya anaknya, tetapi sang ibu tidak menjawab. Mulutnya komat kamit sambil mengajarkan tangannya ke langit, berdoa kepada Tuhannya yang Maha Kuasa. Ibu sedang apa? Namun sang ibu tetap tidak diam untuk berdoa. Ya Tuhan, ampunilah hamba. Hamba tidak sanggup lagi untuk mendidik anak durhaka ini. Berilah hukuman yang setimpal untuknya. Beberapa saat kemudian, langit menjadi gelap. Petir menyambar-nyambar. Suara angin kencang menderu-deru. Hujan deras pun turun. Tiba-tiba kaki janda pelan-pelan mengeras, berubah menjadi batu. Dinda sangat kaget dan khawatir. Ibu, kenapa kami tutup pintaku? Bu, Teriak Darmi panik. Ibu, aku berjanji tidak akan menjadi anak durhaka lagi, Bu. Namun pupus sudah harapan Dinda. Ia benar-benar terkena kutukan ibunya. Tubuhnya semakin kaku bermula dari kakinya, lalu menjalar ke seluruh tubuhnya. Gadis itu hanya bisa menangis terseduh-seduh, sangat menyesali perbuatannya. Tidak lama kemudian, seluruh tubuh Darmi telah menjadi batu. Tiga. Terima kasih sudah menyaksikan.